Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya pemirsa di channel kita, channel Dapur Insun. Pemirsa, kali ini saya mau membuat masakan khas kota Surabaya, yaitu rawon, atau biasanya anak muda itu menyebutnya dengan black soup ya pemirsa ya. Oke pemirsa, saksikan ya video saya cara memasak rawon dari kota Surabaya. Bahan yang pertama kita siapkan daging, ini beratnya kurang lebih 750 gram. Dan untuk rawon biasanya kita memakai daging sengkel atau daging kisi, karena daging sengkel itu teksturnya lembut dan agak juicy nanti rasanya ya pemirsa. Terus ini ada otot-ototnya. Ototnya itu nanti kalau kita rebus itu tidak alot ya istilahnya pemirsa. Ya, ini nanti otot-ototnya ini kalau dimasak mateng itu teksturnya kayak jelly pemirsa ya. Oke pemirsa, ini dagingnya langsung aja kita masak. Pemirsa, ini sudah saya siapkan airnya dan sudah saya masak dan airnya mendidih. Kalau bisa memasak daging itu dengan air yang mendidih ya pemirsa ya. Nah ini kita masukkan dagingnya. Kita masak hingga empuk dengan menggunakan api kecil ya pemirsa, sebab kalau memasak daging dengan api besar itu teksturnya agak keras ya pemirsa. Jadi kalau memasak daging itu kalau bisa kita memakai api kecil. Sambil menunggu dagingnya dimasak hingga empuk, sekarang kita siapkan bumbu-bumbu yang kita haluskan. Yang pertama kita siapkan ini 3 buah cabai merah yang sudah saya buang isinya. Kemudian kita tambahkan kemiri 4 butir, ini udah saya belah jadi dua-dua ya pemirsa. Dan ini kunyit kita pakai ya, ini kurang lebih 2 cm ya pemirsa, pakai kunyit yang kecil ukurannya, ini saya punyanya gitu ya pemirsa. Terus kita tambahkan juga asam jawa, kita pakai secukupnya aja segini. Ditambah lagi nanti ada bawang merah 8 siung ya pemirsa, kurang lebihnya segitu. Terus kita tambahkan lagi nanti bumbunya itu bawang putih kurang lebih, ini bawang putih kurang lebih 6 siung ya pemirsa ya. Terus ada lagi bumbu tambahannya lagi, nanti kita tambahkan merica bubuk 1 sendok teh peres. Dan ini ketumbar bubuk kita pakai 1 sendok teh penuh ya pemirsa ya. Terus ini kita pakai juga, ini nanti kita tambahkan bumbu kaldu rasa sapi, karena ini kita masak daging jadi kita tambahkan kaldu rasa sapi. Dan kita tambahkan juga nanti jinten. Nah jinten ini kita pakai jinten bubuk ya pemirsa, kita pakai ini tadi setengah sendok teh. Nah terus nanti kita tambahkan garam sesuai selera pemirsa, ini tadi saya pakai 3 sendok teh. Dan ini gulanya juga 3 sendok teh. Nanti kalau kurang lebihnya bisa kita tambah ya pemirsa. Oke, bahan-bahan ini semua kita haluskan ya pemirsa. Pemirsa, ini bumbu-bumbu yang kita haluskan, nanti kita blender. Selain bumbu-bumbu yang kita haluskan, nanti ada tambahan lagi bumbu-bumbu yang kita rajang dan kita tumis ya pemirsa. Oke, semua ini kita haluskan. Kita masukkan cabai merah besarnya, bawang putih, kunyit, kemiri, asam jawa, kita tambahkan jinten, ketumbar bubuk, merica bubuk, kaldu bubuk rasa sapi, garam, gula. Kita kasih air sedikit aja pemirsa. Terus kita tambahkan minyak goreng sedikit, soalnya nanti ini ditumis. Oke, kita haluskan dulu pemirsa. Ini bumbunya sudah halus ya, kita sisihkan dulu pemirsa. Kemudian bumbu yang kita tambahkan, yang paling utama dari bumbu rawon itu adalah ini keluak ya pemirsa. Ini saya pakai 4 butir. Keluak ini kayak gini pemirsa. Nah ini kulitnya ini keras sekali. Nah ini nanti kalau kita pecah ini kayak gini isinya. Nah rawon itu kan warnanya hitam, hitamnya itu dari
keluaknya pemirsa ya. Nah ini sebelum kita pakai keluaknya, kita rendam dengan air mendidih dulu sampai teksturnya nanti lembek. Sesudah lembek ini kita haluskan dan kita saring. Nah ini kita sisihkan dulu hingga teksturnya lembek ya pemirsa. Kemudian ada tambahan lagi ya pemirsa, bumbu-bumbu yang nanti kita tumis. Nah ini bumbu ini tidak kita haluskan. Ini laos kurang lebih 3 cm, kita geprek aja, nanti kita tumis. Jahe kurang lebih 3 cm juga, ini sudah saya geprek, nanti tinggal ditumis. Dan ini ada serai, 2 ruas serai ya pemirsa, ini sudah saya belah kayak gini. Nah, udah saya geprek, nanti tinggal ditumis aja. Ini ada 3 lembar daun salam, ini 3 lembar daun jeruk, sudah saya potong jadi dua-dua ini ya pemirsa. Dan ini 3 batang daun prei, sudah saya potong jadi separuh ini pemirsa, karena kepanjangan tadi, jadi saya potong-potong. Oke, nah ini daun prei-nya kita rajang pemirsa. Oke, bahan-bahan semua ini nanti kita tumis, kita sisihkan dulu. Ini keluaknya sudah lembek ya pemirsa, kita haluskan pakai cobek aja karena sedikit. Ini nanti kita saring ya pemirsa, biar nanti kuahnya itu bening dan segar pemirsa. Kalau terlalu kental, kita kasih airnya yang tadi. Oke, ini kita saring. Kita bilas. Kita saring ya pemirsa. Nah ini disaring dulu keluaknya. Kita tambahin air. Dan ini nanti rasa rawonnya itu segar ya pemirsa, tidak terlalu kental. Oke, kita sisihkan dulu. Kita buka ya pemirsa dagingnya. Ini sudah sedikit agak empuk. Kita angkat dulu dagingnya. Kita matikan dulu apinya. Kita angkat dagingnya ya pemirsa. Pemirsa, daging sengkel atau daging kisi ini kayak gini pemirsa. Nah, teksturnya itu dagingnya seratnya lembut dan ada otot-ototnya. Otot-ototnya ini teksturnya mirip jelly pemirsa. Enak sekali kalau kita makan, itu juicy sekali ya. Oke, ini kita sisihkan dulu daging sama kuahnya. Oke, langkah berikutnya ini kita menumis. Nah ini bawang prei-nya yang sudah kita rajang, kita tumis hingga baunya harum ya pemirsa. Kita tumis dulu hingga harum. Setelah bawang prei-nya sudah mulai layu, kita masukkan daun jeruknya, kita buang ini tangkai yang tengahnya biar aromanya keluar. Kita masukkan daun salam, serai, jahe, lengkuas. Oke, kita tumis hingga benar-benar harum ya pemirsa. Setelah baunya harum, ini daun bawang prei-nya agak mengering sedikit. Nah ini baunya harum sekali ya pemirsa. Kita masukkan bumbu yang kita haluskan tadi dengan blender.
Kita tumis dulu hingga benar-benar harum ya pemirsa. Pemirsa, kalau kita menumis bumbu rawon itu harus benar-benar bumbunya tanak dan hingga bau aroma bawang putih sama bawang merah yang pengar itu udah hilang ya pemirsa. Ini sudah benar-benar tanak, udah mateng. Kemudian kita tambahkan air saringan kluwak yang tadi kluwaknya kita rendam dengan air panas, kita haluskan, kita saring. Nah, ini kita masukkan sini. Kemudian kita tambahkan sedikit kaldu sapi, air kaldu sapi yang kita rebus tadi, air kaldu daging sapi ya pemirsa. Kita aduk hingga rata. Kita masukkan daging yang kita rebus tadi ke dalam bumbu ini. Kita masak hingga airnya menyusut dan hingga ini dagingnya itu sampai berwarna agak kehitaman ya pemirsa. Biasanya kalau rawon itu kalau dagingnya warnanya hitam itu cantik ya pemirsa. Nah, ini kita ungkep dulu dagingnya dengan bumbu yang kita tumis tadi hingga benar-benar bumbunya meresap di dagingnya dan dagingnya berwarna agak hitam ya pemirsa ya. Oke, kita pakai api sedang ya pemirsa. Kita biarkan hingga airnya menyusut. Setelah kita ungkep dan kita bolak-balik, bumbu sudah benar-benar meresap di dagingnya kayak gini ya pemirsa. Nah, ini sudah meresap di dagingnya bumbunya. Kemudian kita matikan dulu. Setelah itu kita masukkan ke sisa kaldu dagingnya. Kita masukkan gini pemirsa. Kita masak ya pemirsa. Ada sisa-sisa bumbu di teflonnya. Kita kasih air, kita bersihkan. Kita bersihkan dengan air kurang lebih 1 liter ya pemirsa, sekalian buat tambahan kuahnya. Kita masukkan. Kemudian ini kita masak lagi, kita rebus hingga dagingnya benar-benar sudah empuk ya pemirsa dan kuahnya sudah matang. Kita tutup. Pemirsa, ini sudah 1/4 jam lebih ya. Kita lihat tekstur dagingnya sudah empuk apa belum. Nah, ini sudah empuk ya pemirsa tekstur dagingnya. Kita tes rasanya dulu kurang apa. Kayaknya ini kurang asin sedikit, kurang manis sedikit ya pemirsa. Ini saya tambah ya pemirsa. Garam kurang lebih 1 sendok teh beres. Gula juga 1 sendok teh. Kita tes lagi rasanya. Nah, ini rasanya udah pas ya pemirsa. Kita matikan dulu. Nah, masak rawon itu pemirsa, begitu sudah mateng itu tidak bisa kita sajikan langsung, melainkan kita diamkan dulu hingga dingin, kemudian kita panasi lagi, baru bisa kita sajikan. Dengan begitu aroma khas rawon itu keluar pemirsa ya, kalau dibuat cara kayak gitu. Ini rawonnya tadi sudah saya dinginkan, kemudian sudah saya hangatkan, dan ini siap kita sajikan ya. Wah, ini seger sekali ya pemirsa rawonnya. Kemudian kita taburi bawang goreng. Wah, enak sekali nih pemirsa ya. Kita kasih daun bawang.
ditambah. Oke pemirsa, selesai sudah. Ini saya memasak rawonnya yang khas kota Surabaya. Nah, untuk menyajikan rawon itu pemirsa, setelah selesai matang itu tidak langsung kita sajikan pemirsa ya. Kita diamkan dulu kuahnya hingga dingin. Kemudian kita panasi lagi. Nah, itu aroma keluaknya, aroma masakan rawonnya itu lebih terasa ya pemirsa ya. Itu cirinya memasak rawon khas kota Surabaya. Dan untuk makan masakan rawon ini pemirsa, biasanya itu ditambahkan dengan telur asin, sambal terasi, ini cabai pendek sama kerupuk udang. Wah, dijamin ini rasanya maknyus. Oke pemirsa, sekian dulu ya video kami tentang cara memasak rawon khas kota Surabaya. Semoga bermanfaat. Sekarang waktunya kita review. Nah pemirsa dapur ingsun, ini saatnya saya review rawon dagingnya ya pemirsa. Dagingnya pemirsa, udah di piring. Kuahnya bismillah pemirsa. Dagingnya ini empuk ya pemirsa, ototnya ini empuk, nggak keras. Kuah rawonnya ini seger pemirsa. Telur asin. Makan sama kerupuk pemirsa. Ini ada sambelnya ya pemirsa, sambal terasi. Ini dicampur ini tambah mantap pemirsa. Pedes, seger pemirsa. Bismillah. Rempah keluaknya ini terasa ya pemirsa. Jadi kuah rawonnya ini gurih. Ada rasa khasnya rawon tuh, ada keluaknya pemirsa. Seger pemirsa, mantep. Dagingnya ini lembut pemirsa. Sama telur asin. Rawon ini makanan khas Surabaya ya pemirsa. Pemirsa dapur ingsun, sekian dulu review rawon daging dari saya pemirsa. Jangan lupa follow Instagramnya dapur ingsun, yaitu @dapuringsun. Nah, jangan lupa like, komen. Yang baru bergabung dengan channelnya dapur ingsun, silahkan subscribe ya pemirsa. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih pemirsa.